Tuhan menurunkan agama untuk mengatur semesta raya yang multidimensional. Namun, ketika tali ruhani sudah tidak bersambung lagi, hakikatnya agama itu telah rusak. Jumpa lagi di channel Mbah Mun Ajat Karimullah, sebuah channel yang membahas tentang tasawuf dalam perspektif ilmiah wa amaliyah. Kali ini kami akan membahas sebuah bahasan yang sifatnya menjelaskan dan melengkapi dakwah kami yang terdahulu, yang judulnya dianggap terlalu bombastis, yaitu seluruh agama samawi rusak hakikatnya. Itu dianggap sebagai pendapat, namun bagi kami itu adalah sebuah kesimpulan yang final. Jadi mari kita buktikan apakah benar agama samawi itu sudah rusak di level hakikatnya. Jadi sebagaimana kita pahami bersama, agama samawi itu ada 3. Yang prinsipnya agama samawi adalah ia ada rasulnya dan ada kitabnya. Yang kita kenal agama samawi ada 3 besar, yaitu ada agama Yahudi yang dibawakan oleh Nabi Musa dan kitabnya Taurat. Kemudian agama Nasrani atau Kristen yang dibawakan oleh Nabi Isa dan kitabnya adalah Injil. Kemudian agama Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad dan kitabnya adalah Al-Quran. Dari ketiga agama tersebut, kami berkesimpulan bahwa telah rusak secara hakikatnya. Jadi agama itu mengatur 2 perspektif, yaitu perspektif kehidupan di duniawi ini dan perspektif hubungan dengan Tuhan, atau secara mudahnya adalah hablum minallah dan hablum minan nas. Kita mencoba mengurai secara metodologis bagaimana pengamalan dalam beragama itu. Jadi sebagaimana hadis Jibril tentang Islam, iman, ihsan, dan sa'ah, ada 4 komponen itu, maka Islam adalah mengatur tentang syariat, tentang hukum-hukum yang terkait dengan tindakan jasad manusia. Jadi sesuatu yang bisa diamati dengan panca indera kita, itu adalah hukum syariat itu. Kemudian di atasnya lagi ada namanya keimanan, atau direpresentasikan dengan rukun iman. Jadi keimanan adalah keyakinan atas 6 rukun iman tersebut itu. Nanti kita urai satu persatu. Dan kemudian yang berikutnya adalah ihsan. Ihsan adalah kau beribadah seolah-olah melihat Allah, kalaupun tidak, maka seolah-olah kau dilihat oleh Allah. Dan yang terakhir adalah sa'ah. Sa'ah adalah saat bersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah 4 konstruksi dasar untuk memahami agama. Kemudian untuk menguji atas 4 perspektif tersebut, apakah benar di tingkat hakikatnya sudah rusak, alangkah lebih baiknya kita mencoba referensi dulu gitu, tentang apa itu kebenaran. Secara umum, kebenaran bertingkat-tingkat. Kebenaran yang paling rendah namanya adalah kebenaran empiris, kebenaran yang dihasilkan dari pengamatan panca indera kita. Itu adalah apa yang dilihat, apa yang diamati, dan seterusnya. Kemudian ada kebenaran di atasnya, yaitu kebenaran logika, berdasarkan nalar logis. Misalnya A lebih besar daripada B, B lebih besar daripada C, maka A pasti lebih besar daripada C. Itu adalah kebenaran logika. Nah, di atasnya itu ada lagi namanya kebenaran aksioma.
kebenaran yang sifatnya universal, yang berlaku secara umum. Nah, kami kemudian menambahkan lagi sesuai dengan pemahaman di thorikot kami bahwa ada kebenaran di atas aksioma, yaitu kebenaran hakul yakin. Jadi di samping memenuhi kriteria-kriteria yang tadi saya sebutkan, kebenaran hakul yakin itu meliputi dua dimensi tersebut, baik dimensi materi, dimensi fisik, maupun dimensi imateri atau metafisik, dimensi yang lahiriah maupun dimensi yang batiniah. Jadi dua-dua dimensi itu harus benar semuanya, itu baru hakul yakin. Baiklah, kita mencoba menyampaikan sebuah rumusan yang digagas oleh mursid kami, atau yang biasa kami menyebutnya kakek Prof. Beliau adalah Sayyidi Syekh Profesor Qadirun Yahya. Jadi menurut beliau bahwa hubungan antara fisika dengan metafisika adalah sebagai berikut. Yang pertama, fisika dikali fisika maka hasilnya fisika. Fisika dikali metafisika maka hasilnya metafisika. Metafisika dikali metafisika hasilnya fisika. Nah, ini yang menarik nih. Dan kemudian yang keempat, metafisika dikali fisika hasilnya metafisika. Nah, dari keempat pola hubungan tersebut maka kita akan dengan mudah untuk melakukan uji terhadap ibadah-ibadah kita. Yang pertama, syariat. Syariat kan ibadah terkait jasad kita, terkait lahiriah kita, terkait organ indrawi kita, yang semuanya adalah sifatnya fisik itu. Sementara Allah ada di alam maha qadim, yang sifatnya maha metafisik. Jadi secara rumus dapat dengan mudah dibuktikan bahwa fisik dikali maha metafisik maka maha meta, artinya maha tidak nyata. Jadi pasti tidak bersambung. Kami menyimpulkan ibadah syariat itu menghasilkan ketertiban jasmania. Jadi jasmaninya kita menjadi tertib itu. Makanya bukan berarti kita menjadi nggak perlu bersyariat, ya harus dong, harus tetap bersyariat biar jasad kita tertib gitu. Kemudian yang kedua, akidah. Akidah lebih tinggi lagi dimensinya, yaitu dengan menggunakan akal rasional. Nah, akidah yang kita pahami sampai hari ini atau sejarah-sejarah yang pernah ada kan, ada Qadariyah, ada Mu'tazilah, ada Ahlussunnah wal Jamaah. Atau yang paling keras sekali perbedaannya adalah Mu'tazilah dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi kalau kita cermati dan kita pahami, ternyata akidah itu basisnya pun berdasarkan akal rasional. Hanya pendekatannya yang masing-masing itu ya, yang berbeda itu. Ilmu akidah, apapun metodologinya, apalagi akidah yang kita pahami di masyarakat kan amat lemah ya. Coba kita tes ya. Keyakinan itu kan representasi dari rukun iman. Rukun iman itu keimanan ada dasarnya keyakinan itu. Coba, tidak ada satupun teori kebenaran yang didasarkan pada keyakinan, itu tidak ada. Teori yang saya tadi sampaikan pertama, kebenaran paling rendah itu adalah kebenaran empiris itu. Artinya kebenaran berdasarkan keyakinan berarti kan kebenaran di bawahnya kebenaran empiris itu. Keimanan itu kok dasarnya keyakinan. Jadi apakah itu tidak rusak? Itu. Dan ini sangat bisa dipahami karena keimanan itu adalah entitas kodim, entitas metafisik, tidak bisa dijangkau dengan fisik itu. Jadi kalau akalnya nggak nyampe, ya udah yakin saja gitu. Jadi ada dua ya,
dua komponen yang sudah pasti tidak bersambung. Syariat tidak nyambung, akidah pun tidak nyambung karena tidak kompatibel gitu. Dan tidak kompatibelnya malah ditambah-tambah ketika pemahaman akidah makin menjauhkan manusia dari kebenaran yang sesungguhnya. Maka akhirnya lahirlah dogma. Itu sebenarnya dogma lahir dari situ gitu. Karena kamu harus yakin, kamu harus bertuhan, kamu harus beragama. Ya udah, ikuti saja, pokoknya manut saja, pokoknya percaya saja. Nah itulah sebagai lahirnya dogma. Dogma adalah doktrin otoritatif itu. Makanya satu-satunya kami kemudian tidak lepas tangan itu, karena sama-sama lah kita kan di dunia ini sebenarnya mencari kebenaran. Kita akan pulang kepada Sang Pencipta, Sang Mahayang atas segala-galanya. Kita akan pulang, ruh kita akan pulang ke Maharu. Semuanya akan seperti itu. Nah, hanya kebanyakan dari manusia itu terlena dan tidak mencari. Dan itulah yang hilang, itulah yang rusak. Ketidakbersambungan rohani kita kepada Sang Maharu. Karena hanya itu satu-satunya, dan hanya itu jalannya. Jadi, untuk bersambung dengan Sang Maharu yang metafisika, ternyata di dalam diri kita ada entitas metafisika. Itulah namanya ruh itu. Jadi hanya melalui ruh itulah kita bisa bersambung dengan Maharu. Untuk dapat bersambung dengan Maharu ada sebuah jalan, ada sebuah tali kebersambungan. Itulah namanya tali wasilah, sebagaimana Al-Maidah 35, atau bisa juga dikombinasi dengan An-Nur 25. Dan itu adalah satu-satunya jalan. Hanya eksplorasi rohani kita yang berpeluang bersambung kepada Sang Maharu. Maka sudah pasti bahwa seluruh agama samawi sudah rusak sekali, bahkan sudah rusak sekali di level hakikatnya. Jadi ini adalah sebuah pelengkap dari dakwah saya di channel Mbah Mun Ajat Karimullah yang judulnya cukup bombastis, bahwa seluruh agama samawi rusak hakikatnya. Jadi sekarang saya tambahin, seluruh agama samawi rusak sekali hakikatnya. Demikian ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.